warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daila Ardisina Pondini dengan NIM 2416248201053. Saya dari kelas FM20A, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Maidi stigma atau rambut jagung. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin terkait rambut jagung, yang mana akan dijelaskan morfologi tanaman jagung, klasifikasi tanaman jagung, kandungan zat aktif yang ada di dalam jagung, kemudian khasiat jagung, serta hasil mikroskopik pada jagung. Referensi yang saya gunakan adalah MMI Jilid 6 halaman 136 dan aplikasi BC yang membahas tentang jagung. Yang pertama ada pengertian dari Maidi stigma. Maidi stigma atau rambut jagung adalah kepala putik dan tangkai kepala putik buah J. mais L yang segar, suku Poaceae. Selanjutnya adalah pengertian dari tanaman jagung. Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan atau Gramineae dari subfamili Myiadae. Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalah Teosinte dan Tripsocium yang diduga merupakan asal dari tanaman jagung. Selanjutnya adalah morfologi tanaman jagung. Yang pertama, akar. Jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar kait atau penyangga. Definisi akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah, dan pertumbuhan akar seminal akan berhenti pada fase V3. Selanjutnya, akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil, kemudian zat akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Lalu ada akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil, kemudian zat akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Morfologi akar jagung. Kedalaman dan penyebarannya bergantung pada varietas pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan. Akar jagung dapat dijadikan indikator toleransi tanaman terhadap cekaman aluminium. Tanaman yang toleran aluminium tudung akarnya terpotong dan tidak mempunyai bulu-bulu akar. Selanjutnya ada morfologi batang. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol, 2 tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Selanjutnya ada morfologi daun. Daun jagung mulai terbuka setiap daun terdiri atas helaian daun, ligula, dan pelepah daun yang erat melekat pada batang. Jumlah daun sama dengan jumlah buku batang. Jumlah daun umumnya berkisar antara 10 sampai dengan 18 helai. Selanjutnya adalah besar sudut daun jagung. Besar sudut daun mempengaruhi tipe daun. Sudut daun jagung juga beragam, mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Beberapa genotip jagung memiliki antosianin pada helai daunnya yang bisa terdapat pada pinggir daun atau tulang daun. Lalu ada bentuk ujung daun jagung yang tentunya berbeda, yaitu runcing, runcing agak bulat, bulat, bulat agak tumpul, dan tumpul. Morfologi bunga. Jagung disebut juga tanaman berumah satu atau monoecious karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina, tongkol, muncul dari axillary apices tajuk. Bunga jantan tasel berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman. Lalu ada gambar morfologi bunga. Perkembangan primordia stamen pada akselari bunga tidak berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula halnya Primadoria gymnasium pada apikal bunga tidak berkembang dan menjadi bunga jantan. Lalu ada morfologi tongkol. Tanaman jagung mempunyai 1 atau 2 tongkol tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah.
Morfologi biji. Biji jagung disebut karyopsis. Dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pericarp, endosperm, dan embrio. Selain morfologi, tanaman jagung juga memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kandungan gizi pada tanaman jagung terdapat serat, protein, karbohidrat kompleks, mineral berupa kalium, fosfor, zat besi, zinc, magnesium, tembaga, dan folat, vitamin seperti vitamin B3, B5, vitamin B6, dan vitamin C, antioksidan. Lalu khasiat tanaman jagung yaitu ada melancarkan pencernaan, menyehatkan mata, meningkatkan kebadatan tulang, mencegah depresi, mengendalikan tekanan darah, menangkal radikal bebas antioksidan, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar mikroskopik rambut jagung pada MMI Jilid 6 halaman 136. Angka 1 itu menunjukkan epidermis, 2 parenkim, 3 berkas pembuluh, dan 4 rambut penutup. Sebelum aku tutup, kita kuis terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.